I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Presentasi pencapaian mutu pendidikan pada setiap standar nasional pendidikan. Tugas dari Bapak Fridianto, MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pipi Tiara dengan NIM 203-20266. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang A. Tahapan penjaminan mutu di satuan pendidikan. Kepala sekolah merupakan pemegang kunci kesuksesan dalam sebuah sekolah untuk mengadakan perubahan, menurut Pidarta tahun 1990. Untuk meningkatkan mutu sekolah melalui perubahan, seorang kepala sekolah perlu melaksanakan penjaminan mutu sekolah. Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah mengacu pada standar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai tolak ukur sistem penjaminan mutu di sekolah adalah 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh sekolah dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen dan kepemimpinan. Perbaikan yang berkelanjutan, mutu hasil belajar meningkat, berorientasi pada kepuasan penggunaan layanan secara menyeluruh, keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan, komunikasi, serta kerjasama antar sesama warga sekolah. Sudah selayaknya seorang kepala sekolah memahami pengembangan penjaminan mutu di sekolahnya agar mutu sekolah yang dipimpinnya bisa meningkat dari tahun ke tahun. B. Perencanaan mutu pendidikan pada setiap standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah sebuah parameter mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Parameter yang telah dicanangkan oleh pemerintah tersebut memiliki 8 aspek, di mana aspek tersebut menjadi syarat yang harus dilaksanakan oleh setiap institusi dan lembaga pendidikan di Indonesia. Sedangkan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan ini adalah agar setiap institusi atau lembaga pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga atas memiliki parameter yang jelas tentang pendidikan, sehingga pendidikan bisa lebih terarah dan merata di segala lini baik dari segi geografis maupun materi yang diajarkan. Dalam konteks nasional, pendidikan difungsikan sebagai pemersatu bangsa, pemerataan kesempatan, dan pengembang potensi individu. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa sehingga dapat menjamin masa depan bangsa. Pendidikan juga diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam membangun bangsa. Pendidikan juga diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk mengembangkan potensinya masing-masing secara optimal. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 2. Adapun standar-standarnya adalah sebagai berikut, yaitu A. Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Fungsi dari SKL itu sendiri adalah sebagai acuan penilaian untuk memutuskan kelulusan pada siswa. Ini berlaku pada institusi pendidikan dasar hingga menengah. Standar yang ada
terdiri dari kompetensi lulusan minimal mulai SD hingga SMP. Terdapat SKL pelajaran dan juga SKL kelompok. B. Standar isi. Pada standar ini terdiri dari level kompetensi dan materi minimal dalam meraih kompetensi lulusan minimal pada tingkat pendidikan tertentu. Standar isi memiliki hal yang harus diurus, diantaranya adalah beban belajar, kalender pendidikan, sistem kurikulum, kerangka dasar, dan kurikulum pada satuan pendidikan. Adapun kriterianya yaitu kriteria dasar tingkat kompetensi, 1. Tingkat perkembangan peserta didik, 2. Kualifikasi kompetensi Indonesia, 3. Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Tingkat kompetensi dikelompokkan dalam 8 kategori. C. Standar proses. Pada saat proses pembelajaran dilakukan, maka proses tersebut harus dilakukan dengan gembira, ceria, interaktif, inovatif, bermanfaat, dan bisa menciptakan kenyamanan bagi siswa untuk proaktif. Hal tersebut agar setiap siswa bisa merasakan suasana psikologis yang nyaman sehingga minat dan bakatnya bisa berkembang dan meningkat secara signifikan. Terdapat juga poin penting dalam proses pembelajaran, yakni keteladanan yang biasanya dicontohkan guru agar siswa bisa terinspirasi sehingga menirunya di kemudian hari. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dari pembelajaran yang menekan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip pelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan berdasarkan silabus dan disusun secara lengkap dan sistematis. Komponen RPP terdiri dari 1. Identitas sekolah, 2. Identitas mata pelajaran, 3. Kelas atau semester, 4. Materi pokok, dan 5. Alokasi waktu. Prinsip-prinsip dalam membuat RPP yang pertama, perbedaan individu peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, dan banyak lagi. 2. Partisipasi aktif secara didik. 3. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang direncanakan untuk mengembangkan kegemaran membaca. 5. Pemberian umpan balik dan tidak lanjut RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengajaan, dan remedi. 6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD atau materi pembelajaran. 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran. 8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terinteraktif. D. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengajar atau guru pada standar bagian ini dituntut untuk memiliki kapabilitas, kompetensi, dan akademik. Selain itu, pengajar juga harus sehat secara fisik maupun batin sehingga tujuan standar pendidikan nasional bisa tercapai. Esensi dari kapabilitas akademik adalah level pendidikan minimal yang wajib dipenuhi pengajar. Hal yang perlu ada adalah sertifikat maupun ijazah yang sesuai dengan kebutuhan pada institusi pendidikan. E. Standar sarana dan prasarana.
Terdapat standar yang harus dipenuhi oleh setiap institusi pendidikan, salah satunya adalah sarana dan prasarana. Sarana pada institusi pendidikan terdiri dari sumber belajar yang memadai seperti buku, lembar kerja siswa, kertas tulis, dan sebagainya. Sedangkan untuk prasarana dalam rangka aktivitas pembelajaran dan administrasinya terdiri dari ruang pengajar, ruang kepala satuan kelas, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, ruang ekstrakurikuler, dan ruang tambahan lainnya. Tata kelola bangunan. Yang pertama, koefisiensi dasar bangunan maksimal 30%, koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang diterapkan dalam peraturan daerah. 3. Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan es jalan, tepi sungai, tepi pantai, dan lain-lain. F. Standar pembiayaan pendidikan. Dalam standar pembiayaan ini terdapat beberapa yang harus ditangani, antaranya adalah biaya individu, investasi, dan operasi. Maksud dari biaya individu adalah biaya pendidikan yang kudu digunakan untuk siswa agar dapat terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang nyaman, berkesinambungan, dan teratur. Sedangkan biaya investasi adalah biaya untuk mengakomodir sarana prasarana, riset dan pengembangan manusia, dan investasi kerja tetap. Lalu pada biaya operasi adalah tunjangan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan. Selain itu, pada biaya ini meliputi biaya internet seperti komunikasi dan informasi, transportasi hingga konsumsi. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung. G. Standar penilaian pendidikan. Pada tingkat dasar dan menengah, penilaian hasil pelajar dilakukan oleh guru, satuan pendidik, dan pemerintah terkait. Sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi dan pengajar. Dan yang terakhir yaitu standar pengelolaan. Pada standar pengelolaan atau manajemen terdiri dari perancangan, penertiban, kontrol, dan penerapan pendidikan pada level pendidikan di nasional, provinsi, hingga kabupaten. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, yang kedua, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, yang ketiga, standar pengelolaan oleh pemerintah. Pedoman dalam mengatur kegiatan pengelolaan sekolah. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus. Yang kedua, kalender akademik. Yang ketiga, struktur organisasi satuan pendidikan. Yang keempat, pembagian tugas di antara pendidik. Yang kelima, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan. Yang keenam, peraturan akademik. Yang ketujuh, tata tertib satuan pendidikan. Yang kedelapan, kode etik hubungan antara sesama. Yang kesembilan, biaya operasional sekolah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know